Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja JKI The Way. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi, senang kembali dalam program Ibadah Minggu Pagi JKI The Way. Kita bisa bersua, dan di hari yang diberkati Tuhan ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Tundukkan kepala kita, satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi di hari Minggu, di hari Tuhan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau beribadah di Minggu pagi ini secara online lewat pelayanan JKI The Way. Kami doa Tuhan agar ibadah Minggu pagi ini benar-benar memberkati kami dan menyenangkan Tuhan. Jangan lalui kami, Roh Kudus, lawat kami, berkati kami dengan kebenaran-Mu. Tolong mampukan kami sehingga di sisa hidup kami masing-masing, kami bisa semakin menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan. Ibadah pagi ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita ambil waktu sejenak, beri waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus saudara dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan roh-Mu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini, saudara, dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ya, mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kembali kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu, buat kami paham ya Roh Kudus, sehingga di sisa hidup kami semakin mengerti tentang kebenaran dan membuat kami semakin bisa menjadi pribadi yang hidup menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini masih melanjutkan seri pengajaran tentang eksposisi penciptaan, Kejadian pasal 1 tentunya. Dan saya beri tema khusus pada ibadah minggu pagi ini adalah kapankah terjadinya langit? Ya, saya berharap dengan saya bagikan ini Bapak Ibu semakin punya wawasan ya tentang ini. Kapan terjadinya langit itu? Yang umum dipahami kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 ini yang dipahami oleh umum, oleh orang Kristen kebanyakan, bahwa langit diciptakan Tuhan di hari pertama penciptaan. Di hari pertama penciptaan itulah Tuhan menciptakan langit. Kalimatnya cukup jelas, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 yang sudah kita baca tadi. Yang kalau saya memberikan warna yang di dalam ayat-ayat ini yang agak berwarna krem begitu ya, dikatakan Allah menciptakan langit itulah hari pertama ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau dijawab apakah langit diciptakan hari pertama, ya tidak salah ya. Nah, tapi biasanya orang hanya memahami sampai di sini saja. Ya. Entah kenapa gitu ya, saya selalu kan bicara kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan saya cukup lama, saya selalu berkata, Mbok kalau kita baca Alkitab itu jangan berhenti cuma dengan ayat-ayat atau kalimat-kalimat, kata-kata yang kita baca. Tapi coba kritisi Alkitab. Kritisi Alkitab itu maksud saya bukan kita mencari salah Alkitab. Berkali-kali saya bilang, tapi kita coba mendalami Alkitab itu. Ya. Nah, problemnya, saudara, ada masalah bagi saya. Kalau saudara berkata bahwa langit itu diciptakan di hari pertama, ya. Karena jika Alkitab dibaca teliti, kita baca ya, Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi, saya tidak memungkiri bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat kelima tadi mengatakan bahwa pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit di situ. Tapi yang saya bilang tadi, kita mestinya coba mengkritisi Alkitab. Karena fakta Alkitab, saya tidak sedang menafsirkan, saya sedang memaparkan fakta Alkitab. Firman Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 Tuhan menciptakan cakrawala. Semua orang kayaknya yang membaca Alkitab tahu bahwa hari kedua adalah penciptaan cakrawala. Tapi saya juga berani yakin kebanyakan saudara tidak ngeh ayat ini atau kalimat ini bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 terutama yang saya kasih warna agak semu kuning itu dikatakan dengan jelas Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi langit itu adalah cakrawala. Cakrawala itu dinamakan Tuhan langit. Itu diciptakan Tuhan di hari kedua. Ya. Jadi mestinya saudara terbuka sekarang ini. Wawasannya sedikit terbuka. Ini yang sering saya bilang, kita tuh kalau baca Alkitab itu nggak mungkin kita baca Alkitab 5 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, atau bahkan setahun ke depan, atau beberapa bulan ke depan tuh pemahaman kita akan sama. Pasti ada yang tadinya tersembunyi, terus Tuhan singkapkan. Dan itu yang saya berkata berkali-kali bahwa Alkitab itu hidup. Itu yang membuat saya tidak pernah berhenti membaca Alkitab. Karena setiap saya membaca Alkitab, meskipun saya tahu ya kerangkanya ngomongnya kurang lebih begini, tapi saya selalu menemukan hal-hal baru. Dan ini saya yakin semua saudara baru memahami ini.
Meskipun kau sudah membaca berkali-kali Kejadian pasal 1 ini. Ya. Hal yang tampaknya sederhana, tapi tidak banyak diperhatikan oleh pembaca Alkitab. Apa itu? Bahwa bicara soal langit, ya, itu diciptakan Tuhan di hari pertama dan juga hari kedua. Ya. Nah, kata langit, saudara, dalam ayat-ayat tadi diterjemahkan dari kata Ibrani samayim. Kata samayim ini, ya, kalau kita lihat kamus Strong nomor 8064, itu berarti heavens dan juga sky. Jadi kata samayim dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh LAI dengan terjemahan kata Indonesia langit itu bisa berarti surga atau cakrawala atau langit. Kamus Strong mengatakan bahwa samayim itu artinya heaven. Heaven itu bisa surga, juga bisa langit, dan juga sky, yakni langit. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1 tadi, kalau kita pakai terjemahan Indonesia, bahwa samayim itu adalah langit. Dan berangkat dari pemahaman etimologi inilah, pemahaman dari kamus Strong inilah, bahwa samayim itu berarti heavens dan juga sky, kita coba memahami kapan langit itu terjadi. Apakah di hari penciptaan pertama atau di hari penciptaan kedua? Sebab dengan saya memaparkan ini, mestinya Bapak Ibu sekarang ini berpikir kalau menjawab bahwa langit itu diciptakan Tuhan di hari pertama. Kenapa? Karena jelas banget bahwa hari kedua, meskipun itu namanya cakrawala, tapi Tuhan menamakan cakrawala itu langit. Berarti kita juga bisa menafsirkan langit itu juga diciptakan Tuhan di hari kedua. Nah, pertanyaannya, langit itu diciptakan Tuhan di hari pertama atau hari kedua? Kan begitu. Nah, coba kita mendalami ini sehingga di dalam ibadah minggu pagi ini ada berkat sesuatu yang baru, kebenaran yang baru Bapak Ibu bisa bawa pulang ke rumah untuk menjadi bekal kita. Memang yang saya paparkan ini ya apa gitu ya pertanyaannya, misalnya aplikasinya buat kehidupan kami itu apa dalam keseharian gitu ya. Saudara, maafkan saya ya, saya sering ditanya orang begitu, Pak Seno khotbah soal akhir zaman melulu, Pak Seno khotbah soal tentang Tritunggal, Pak Seno sekarang ini ngomong soal eksposisi kitab Kejadian. Apa urgensinya buat saya dalam kehidupan saya sehari-hari? Saudara, maafkan saya kalau saudara masih bertanya begitu, berarti saudara tidak memahami bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Penting memang kita tahu, penting kita mencari tahu bagaimana Alkitab katakan tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup sehari-hari. Ya, menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang berbuah gitu ya. Tapi kan kebenaran bukan cuma itu. Ya, bagi saya dengan kita memahami banyak kebenaran di Alkitab itu pasti firman yang hidup itu akan mendorong kita juga menjadi orang yang semakin memahami. Ya, saya kenal beberapa orang. Ya, saya dulu punya jemaat yang tidak lagi mau bergereja di tempat kami dengan alasan karena saya khotbah soal akhir zaman melulu, dan bagi dia itu tidak hal yang penting karena dia lebih penting mendengarkan firman untuk kebutuhan dia sehari-hari. Maafkan saya ya, ini orang yang belum dewasa. Saya maklumkan, saya persilahkan dia untuk pergi dari The Way dan tertanam di gereja lain ya. Tapi memahami akhir zaman juga penting. Sebaliknya juga banyak orang Kristen yang saudara sering DM saya, Pak, khotbah terus akhir zaman. Saya abaikan saudara, maafkan saya. Kenapa? Memahami akhir zaman itu penting, tapi juga memahami hal-hal yang berkaitan dan keseharian itu juga penting. Yang saya mau ajarkan kepada saudara tuh kita mengajarkan secara komprehensif. Saya kan nggak melulu mengajarkan akhir zaman, tapi penting untuk mengajarkan itu. Saya juga nggak mau melulu mengajarkan tentang bagaimana orang Kristen dalam hidupnya hari-hari ini, bagaimana orang Kristen dalam menyikapi keadaan ekonomi hari ini. Ya, saya sering juga ya kan, memberikan inspirasi saudara tentang hal itu. Tapi khotbahin itu melulu juga bagi saya tidak akan membuat imanmu bertumbuh. Karena kebenaran bukan cuma ngomongin kehidupan kita hari ini, tapi juga bicara mengenai harapan, pengharapan tentang masa depan. Nah, itulah yang saya mau buka saudara. Ya, karena ada banyak gereja, banyak hamba Tuhan yang menekankan tentang bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Sebaliknya ada juga gereja yang menekankan tentang hari-hari, tentang masa depan. Ada juga gereja yang ngomongin tentang masa lalu. Ya, ada, saya ketemu banyak hamba Tuhan yang ngajarin tentang bagaimana dulu Israel, ya, hukum Taurat, bagaimana hukum imamat itu, ya, bagaimana hari raya Israel, itu yang melulu diajarkan. Bukan berarti tidak penting, penting, tapi melulu. Kalau terlalu ekstrim, ya, kita jadi radikal yang bodoh. Ya, makanya
saya selalu mengajar bukan untuk arahnya ke saya. Coba saudara cari guru, cari hamba Tuhan, cari pengkhotbah, cari pendeta yang mau kau dengarkan, yang mengajarkan seluruh aspek kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan melulu pada satu sisi saja. Buat apa kita hebat di satu sisi, tapi kebenaran yang lain itu tidak kita pahami? Kan jadi pincang. Ya, jadi saya mengajak saudara untuk berpikir lebih dewasa sebagai orang Kristen, sehingga akhirnya bisa punya pemahaman yang benar tentang seluruh Alkitab kita. Nah, coba kita cek ya faktanya gimana. Jelas dikatakan tadi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 ada langit, ada samayim yang diciptakan Tuhan di hari pertama. Dan kemudian Kejadian 1 ayat 6 sampai 8 tadi mengatakan ada juga cakrawala yang disebut langit samayim di hari kedua, ya. Nah, coba kita baca sekarang ini apa yang dimaksudkan dengan semua tadi, ya. Kejadian 1 ayat 14 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala yang nantinya disebut langit itu untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Tolong pahami, jangan memahami bintang seperti anak SD. Ya, saya sudah ajarkan dalam beberapa episode ibadah minggu pagi sebelumnya, bahwa kalau kita bicara bintang itu sebenarnya adalah benda-benda antariksa, benda-benda luar angkasa seperti planet, seperti meteor, yang memantulkan cahaya matahari mereka masing-masing. Ya. Kok cahaya matahari mereka masing-masing, Bapak Ibu tinggal ikuti aja ya, bahwa di luar angkasa sana bukan cuma ada satu matahari. Matahari di tata surya kita cuma satu, tapi di luar sana, di galaksi Bima Sakti saja ada 200 miliar lebih tata surya. Berarti kurang lebih ya ada 200 miliar matahari. Itu baru di galaksi Bima Sakti saja. Sedangkan di luar sana, di luar galaksi Bima Sakti, di luar galaksi Bima Sakti kita, ada ratusan miliar lagi galaksi-galaksi yang ada jauh lebih besar maupun yang lebih kecil. Yang tentu punya jumlah miliaran juga, ratusan miliar juga matahari masing-masing. Jadi sumber penerang di luar angkasa sana tuh sangat banyak, Bapak Ibu. Dan masing-masing matahari itu bisa memantulkan, atau sinarnya bisa dipantulkan oleh benda-benda planet-planet di sekitar mereka, yang kalau lagi langit cerah itu bisa tertangkap dari bumi, yang tampaknya kecil, hanya satu tetes cahaya doang gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah pantulan dari sinar matahari masing-masing terhadap sebuah benda luar angkasa. Mungkin saja itu adalah planet-planet yang ukurannya bisa jadi jauh lebih besar dari bumi, atau juga bisa lebih kecil dari bumi. Nah, rupanya cakrawala itu adalah tempat Tuhan menaruh benda-benda penerang itu. Ya, itu fakta Alkitab. Jadi jelas bahwa cakrawala yang disebut langit, yang dijadikan di hari penciptaan kedua itu adalah ada karena Tuhan ingin menaruhkan matahari, bulan, bintang yang dijadikannya kemudian di hari keempat. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan langit, samayim. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang juga disebut samayim. Berarti ada langit di hari pertama dan langit di hari kedua. Nah, lebih spesifik kita mengerti dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang dan Tuhan taruh di cakrawala yang Tuhan ciptakan di hari kedua yang disebut dengan langit itu. Jadi jelas bahwa langit yang diciptakan Tuhan di hari penciptaan kedua itu ada karena Tuhan ingin menaruhkan nantinya di cakrawala yang disebut langit itu benda-benda penerang. Matahari, bulan, dan bintang. Paham ya saudara ya? Nah, cakrawala yang Alkitab jelaskan inilah yang kemudian hari kita sebut sebagai alam semesta. Nah, karena kita tahu bahwa cakrawala itu nanti di hari keempat Tuhan taruh benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang, yang kita tahu, yang sudah saya jelaskan panjang lebar di beberapa episode sebelumnya, bahwa bintang itu jumlahnya luar biasa, karena itu bicara mengenai planet-planet. Matahari itu juga jumlahnya ratusan miliar, bahkan mungkin ribuan miliar kalau bisa dihitung seluruh antariksa. Dan juga yang namanya bulan, bukan cuma bulan yang ada di bumi ini. Bumi memang punya satu bulan, tapi planet-planet lain punya bulan masing-masing.
ya. Bahkan ada beberapa planet yang punya beberapa bulan. Jadi bicara mengenai matahari, bulan, dan bintang, Bapak Ibu jangan naif berkata matahari cuma satu, bulan cuma satu, dan bintang hanya beberapa saja yang terlihat dari langit. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lihat. Dan itulah yang disebut dengan alam semesta, jagat raya, luar angkasa, universum, kosmos, dan ada banyak kata-kata lain yang bisa menjelaskan soal yang namanya alam semesta itu. Dan yang disebut dengan alam semesta, jagat raya, luar angkasa, universum, kosmos, dan lain-lain itu bukan sorga. Ya. Meskipun sama-sama disebut samayim, langit, tapi itu bukan sorga. Ya. Nah, kata Alkitab soal sorga, kita belajar dulu soal sorga. Beberapa ayat saya munculkan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, itu bicara mengenai apa? Itu bicara mengenai sorga. Jadi sorga, ada Bapa di situ. Bapamu yang di surga. Clear ya? Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat, ini ada salah ketik, saudara. Ini mestinya bukan Matius 5 ayat 16 ya. Minta maaf ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ayatnya di mana. Waspadalah, jangan menghina seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka selalu melihat wajah Bapakku yang di surga. Ya, jadi ayatnya salah ya Bapak Ibu. Saya coba hapus dulu. Ya, ini minta tolong nanti Bapak Ibu mencari ayatnya. Ya, karena jelas nggak mungkin sama dengan ayat di atas, tapi kalimatnya berbeda. Saya minta maaf soal ini. Dikatakan dalam ayat yang barusan saya baca, bahwa di surga selain ada Bapa seperti Matius 5 ayat 16, juga ada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang melihat wajah Bapa di surga. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi di surga selain ada Bapa, selain ada malaikat-malaikat yang melihat wajah Bapa, juga ada tahta. Wahyu 5 ayat 11 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi kalau ngomongin surga, Alkitab bicara surga, surga ada Bapa di sana, ada malaikat-malaikat di sana, ada tahta di sana, dan ada makhluk-makhluk lain yang selain malaikat. Ya, ada makhluk-makhluk surgawi, ada tua-tua yang jumlah mereka berlaksa-laksa dan bahkan beribu-ribu laksa yang tak terhitung. Itulah surga. Itulah yang kita pahami tentang surga dan itulah penjelasan surga dari Alkitab. Jadi surga adalah kediaman Allah, kediaman Bapa, dan juga para malaikat dan makhluk surgawi lain yang jumlahnya tak terhitung. Jadi meskipun itu dunia spiritual, dunia roh, tapi jumlah mereka yang ada dalam dunia spiritual, dunia roh itu tak terhingga, tak bisa dihitung. Makanya dalam kitab Wahyu tadi berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Itu jumlah yang tidak bisa dihitung seperti 1, 2, 3, 100, 1000, 1100, 2000, 100.000 itu nggak bisa dihitung, terlalu banyaknya. Nangkap ya? Itulah surga Bapak Ibu. Jadi bicara mengenai langit, dalam bahasa Ibrani samayim tadi, dalam iman Kristen ada dua. Yakni sorga, yang sudah saya jelaskan tadi, ada Bapa di situ, ada malaikat di situ, ada tahta di situ, ada makhluk surgawi, ada tua-tua yang jumlahnya beribu-ribu laksa yang tak terhitung. Juga bicara mengenai langit dan samayim itu adalah cakrawala. Cakrawala itu apa? Cakrawala itu adalah alam semesta, jagat raya, universum, kosmos. Tempat semua yang namanya benda-benda luar angkasa Tuhan ciptakan dan Tuhan taruh di langit itu. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, ada dua langit. Ini yang nggak dipahami oleh banyak orang Kristen. Ya. Sehingga ketika bicara pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya orang Kristen berpikir langit ya langit doang. Padahal langit itu dalam bahasa aslinya bicara sorga dan juga bicara mengenai cakrawala atau alam semesta. Coba kita dalami lagi Kejadian 1 ayat 1a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya sudah saya singgung dalam pertemuan-pertemuan di episode sebelumnya. Makanya Bapak Ibu saya berharap dalam khotbah ini, kalau kau baru mengikuti khotbah ini, coba ikuti seri pengajaran tentang eksposisi kitab Kejadian pasal pertama. Soal penciptaan langit dan bumi, soal penciptaan tentang cakrawala sudah saya jelaskan, terang juga sudah saya jelaskan, penciptaan soal manusia juga sudah saya jelaskan. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi dikatakan Allah menciptakan langit. Bahasa Ibraninya itu Barasit bara Elohim et hosamayim. Ya, Barasit bara Elohim hasamayim et hasamayim.
Nah, kata menciptakan itu diterjemahkan dari kata Ibrani bara. Ya. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah et hasamayim, menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ya. Nah, kata bara, saudara, kata menciptakan itu dalam Kejadian 1 hanya ditemukan di 3 ayat di seluruh Perjanjian Lama. Ya. Bapak Ibu boleh cek nanti dalam kamus bahwa kalau kita mencari kata bara dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi kata menjadikan atau menciptakan, ya, itu hanya 3 kali ditemukan dalam seluruh Perjanjian Lama. Dan semuanya hanya ada di kitab Kejadian. Lebih pada Kejadian pasal 1. Ini menarik, ya. Yang kedua, ayat di dalam Kejadian, selain Kejadian 1 ayat 1 yang berisi kata bara, ada kita temukan di Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, ya, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21 itu adalah peristiwa penciptaan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, dan juga burung-burung yang bersayap yang terbang di udara. Nah, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 21 ini, binatang-binatang besar di laut yang berkeriapan di laut, ikan-ikan yang besar, ya, juga burung-burung di udara itu Allah menciptakan. Allah bara, bara Elohim, Allah menciptakannya. Ya. Kemudian kalau kita baca Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan, maka Allah bara, ya, bara Elohim, ya. Manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, kembali kata bara di situ. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya bara mereka. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 27 ini ada 3 kali kata bara dimunculkan, ya. Yang semuanya diterjemahkan oleh LAI konsisten dengan kata menciptakan, diciptakan, diciptakan. Jadi dalam konteks kitab Kejadian ini, maafkan saya, seluruh konteks Perjanjian Lama, kata bara itu dalam Kejadian 1 ya tepatnya, itu hanya ditemukan di 3 ayat. Nah, kata bara ini semuanya diterjemahkan dalam Kejadian 1 oleh LAI menjadi kata menciptakan atau diciptakan. Menarik di sini. Allah menciptakan semesta ini 6 hari lamanya. Tapi yang benar-benar bara, yang benar-benar kalimatnya Allah menciptakan, itu cuma ada di Kejadian 1 ayat 1, bicara mengenai penciptaan langit. Yang kedua Kejadian 1 ayat 21, itu hari ke 5 kalau tidak salah, di mana Allah menciptakan binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan di air, ikan-ikanan, dan juga burung. Kemudian di hari ke-6, di mana Tuhan menciptakan manusia. Padahal kita tahu bahwa di 6 hari penciptaan itu, Tuhan bukan cuma menciptakan langit dan bumi, Tuhan bukan menciptakan semata binatang yang ada di air dan juga burung. Dan Tuhan bukan cuma menciptakan manusia. Ada banyak lain yang diciptakan Tuhan. Terang dan gelap itu juga Tuhan ciptakan. Cakrawala itu juga Tuhan ciptakan dalam konteks pemahaman kita. Benar ya? Kemudian juga benda-benda luar angkasa tadi, matahari, bulan, dan bintang, itu kita kalau memahaminya secara orang awam kan diciptakan Tuhan. Kemudian ada makhluk hidup lain yakni tumbuh-tumbuhan. Itu kan juga mestinya dalam logika kita diciptakan Tuhan. Kemudian juga ada binatang-binatang yang di darat, hewan-hewan ternak. Itu kan kalau dalam pemikiran kita diciptakan. Tapi ternyata semua tadi tidak ditulis atau dijelaskan dengan kata kerja bara. Jadi Allah tidak menciptakan semua tadi. Nah, ini yang membedakan. Ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen awam yang membaca Alkitab begitu saja. Kalau orang Kristen kan memahami yang umumnya itu kan bahwa semuanya diciptakan Tuhan. Ya, padahal kalau boleh jujur, kalau melihat katanya, etimologinya, Tuhan tuh ketika menciptakan semuanya ini, yang benar-benar Tuhan ciptakan cuma langit dan bumi pada hari pertama, hari kelima itu ikan-ikan dan juga burung-burung di udara, dan juga manusia di hari penciptaan ke-6. Yang lainnya Tuhan tidak ciptakan. Nggak benar itu Pak, Tuhan ciptakan. Makanya kita lihat apa kata Alkitab. Itu yang saya bilang, mari kita kritisi Alkitab Bapak Ibu. Nah, jika ini dipahami, maka dari 6 hari penciptaan yang Alkitab katakan, diciptakan,
oleh Tuhan itu hanya apa? Hanya langit dan bumi di hari pertama, binatang laut yang besar, semua makhluk yang hidup di air, dan burung-burung di hari kelima, dan juga makhluk yang disebut manusia di hari keenam. Apa itu arti kata bara? Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Kalau Bapak Ibu nggak mendalami, Bapak Ibu nggak memahami ini. Nah, kata bara yang diterjemahkan oleh LAI dengan menciptakan atau diciptakan itu, dalam pengertian tradisi Yahudi, kan kata bara itu kata Ibrani. Maka mestinya yang paling paham tentang kata bara itu kan adalah orang-orang Yahudi. Nah, dalam tradisi Yahudi, kata bara ini sering diartikan sebagai tindakan penciptaan dari ketiadaan. Creatio ex nihilo dalam bahasa Latinnya. Artinya diciptakan dari ketiadaan yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu diciptakan Tuhan dari ketiadaan. Nggak ada sebelumnya, nggak ada unsur apapun. Binatang laut yang besar, makhluk hidup yang berkeriapan di air, kemudian burung-burung di hari kelima, itu juga diciptakan Tuhan dari ketiadaan. Manusia juga diciptakan Tuhan dari ketiadaan. Ya. Tapi ada Pak, manusia diciptakan dari debu tanah. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Itu yang saya bilang kenapa saya memahami manusia kejadian 1 dengan manusia kejadian 2 itu adalah manusia yang berbeda. Ya. Bapak Ibu kan memahaminya sama seperti banyak gereja, banyak orang Kristen pada umumnya. Ya. Bedanya di mana? Ya Bapak Ibu silakan ikuti. Itu baru khotbah saya beberapa episode yang lalu kan tentang penciptaan manusia itu. Silakan diikuti. Itu yang saya pahami. Ya. Saudara boleh berargumentasi, saudara boleh berdebat dengan saya, berbeda dengan saya, silakan. Tapi coba jelaskan dengan pemahaman. Nah, ketika saya temukan ini, dan akhirnya saya buka dengan hal ini, kata bara ini, kita akhirnya jelas bahwa memang manusia itu diciptakan Tuhan kan di hari ke-6. Ya. Itu ketika diciptakan Tuhan itu menggunakan kata bara. Dan dalam tradisi Yahudi, kata bara itu adalah creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Ya. Jadi manusia itu dibentuk dari debu tanah, manusia kemudian diberikan nafas hidup, itu manusia di Kejadian pasal 2. Perhatikan baik-baik. Ya. Manusia Kejadian pasal 1 itu Allah menciptakan manusia, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, itu kata Alkitab. Tidak dikatakan diciptakan dari debu tanah, tidak diciptakan dihembuskan dengan nafas hidup. Makanya saya bilang tadi, kalau kita memahami kata bara dalam perspektif Yahudi tadi, yang benar-benar diciptakan dari ketiadaan itu cuma 3. Langit dan bumi di hari pertama, ikan-ikanan dan juga burung di hari kelima, dan manusia di hari ke-6. Ya. Coba kita perbandingkan ya, Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Berapa banyak saudara yang memahami bahwa kata ini, kata yang sederhana tapi punya makna yang dalam. Ini bicara mengenai langit dan bumi, tapi dijelaskan dalam 2 perspektif yang berbeda. Kalimat pertamanya perhatikan baik-baik yang berwarna kuning, saya kasih bahasa Ibraninya ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kata diciptakan ini menggunakan kata dasar bara yang diterjemahkan dari kata Ibrani behib baraam. Behib baraam. Bara di situ. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Tapi nggak full stop, nggak berhenti di kalimat ini. Ada kalimat berikutnya di ayat yang sama. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Loh, kok menjadikan? Mestinya kan kalau konsisten menciptakan bumi dan langit. Tapi rupanya ketika Tuhan Allah menjadikan ini memang tidak bisa diterjemahkan ke dalam kata Indonesia menciptakan atau diciptakan. Kenapa? Karena kata Ibrani yang dipakai adalah asot. Kata asot ini, saudara, itu memang artinya dijadikan atau menjadikan. Jadi, dengan kita membaca Kejadian 2 ayat 4, kalau kita bacanya dengan teliti, kita memahami bahwa Tuhan ingin menjelaskan bahwa langit dan bumi ini ada yang diciptakan, ada yang dijadikan. Kalau kita berbahasa Indonesia, dijadikan dan diciptakan kayaknya sama aja, Pak. Yang menciptakan menjadikan, yang menjadikan menciptakan, iya. Tapi kita harus melihat dalam perspektif bahasa asli, bahasa Ibrani. Nggak bisa kita memahami dalam bahasa Indonesia. Karena Alkitab ini dituliskan dalam bahasa Ibrani untuk orang Yahudi yang mengerti bahasa Ibrani dan berbahasa Ibrani. Nah, kata bara itu menunjukkan tindakan Tuhan dalam menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang seperti saya bilang tadi. Creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Sementara kata asot, ya, itu menggambarkan proses Tuhan dalam menghasilkan sesuatu dari bahan yang sudah ada.
Itu makanya menciptakan dengan menjadikan, kalau kita melihat dalam perspektif bahasa Ibrani dan pengertian orang Ibrani, orang Yahudi, itu berbeda. Menciptakan itu diciptakan dari ketiadaan, menjadikan itu menghasilkan sesuatu dari unsur-unsur atau bahan-bahan yang sudah ada. Itu beda signifikan antara bara dengan asot, itu perbedaan signifikan antara menciptakan dan menjadikan, diciptakan dan dijadikan. Kalau bara menciptakan, dijadikan itu berarti menciptakan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Sedangkan kalau menjadikan, dijadikan, asot itu adalah menghasilkan atau menjadikan sesuatu dari bahan, dari unsur yang sudah ada sebelumnya. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Coba kita bandingkan lagi. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Behib Baraam. Ketika Tuhan Allah menjadikan, ketika Tuhan Allah asot bumi dan langit. Di sini ada bicara kata langit. Kita fokus di langit karena kita lagi nggak ngomongin bumi di sini. Kita lagi ngomongin langit. Berarti dengan pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ada langit. Langit itu bahasa Ibrani-nya samayim ya. Jadi ada samayim atau ada langit yang diciptakan, yang bara, dan juga yang dijadikan, yang asot. Jadi ngomongin langit itu ada yang Tuhan ciptakan. Apa itu ciptakan? Bahasa Ibrani-nya bara. Apa pengertiannya? Creatio ex nihilo. Diciptakan dari ketiadaan. Dan ada langit yang dijadikan. Apa itu dijadikan? Asot bahasa Ibrani-nya. Apa itu? Itu berarti dihasilkan dari unsur, dari bahan yang sudah ada. Nah inilah pengertian. Makanya Kejadian 2 ayat 4 menjelaskan kepada kita. Ada langit yang diciptakan, ada langit yang dijadikan. Dan penjelasan bedanya diciptakan dan dijadikan sudah saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu paham. Nah, kalau nggak paham di sini, slide berikutnya Bapak Ibu nggak paham. Nangkep ya? Jadi jangan dibaca Alkitab ini dengan perspektif bahasa Indonesia. Sebab kalau kita mau jujur aja, mestinya ada perbedaan antara diciptakan dan juga dijadikan. Karena itu dua kata Indonesia yang berbeda. Tapi kan pengertian dalam bahasa Indonesia menciptakan dan menjadikan. Diciptakan dan dijadikan itu kan kayaknya beda-beda tipis. Beti 11-12. Ya. Padahal kalau kita melihat bahasa aslinya bara dan asot tadi, dua hal yang berbeda. Memang menghasilkan sesuatu, tapi kalau bara itu dihasilkan sesuatu dari ketiadaan. Makanya diterjemahkan menjadi diciptakan. Orang kalau menciptakan itu berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang dulunya nggak pernah ada. Unsur-unsurnya juga nggak pernah ada. Pokoknya brand new lah, baru, benar-benar baru. Sedangkan kalau asot atau dihasilkan, dijadikan, ya itu artinya menghasilkan sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya, diperbaiki, disempurnakan, ya. Itulah pengertian asot atau dijadikan dalam perspektif Yahudi. Jadi ini tafsir saya, Saudara. Samayim atau langit yang diciptakan menggunakan kata Ibrani bara di hari pertama penciptaan adalah sorga, tempat kediaman Allah dan makhluk surgawi lainnya yang ayat-ayatnya sudah saya singkapkan. Itulah langit atau samayim yang bara, yang diciptakan Tuhan. Tuhan ketika menciptakan langit itu, ya dalam pengertian bara, samayim yang diciptakan dengan tanda bahasa Ibrani bara tadi, itulah yang dimaksudkan surga. Surga itu berarti tahta Allah, surga itu berarti kediaman Allah, surga itu berarti makhluk-makhluk rohani, ada malaikat, ada makhluk-makhluk, ada tua-tua, yang jumlahnya beribu-ribu laksa yang tak terhitung itu, semua tadi diciptakan pakai kata kerja bara. Artinya semua tadi, sorga itu memang ketika Tuhan ciptakan, diciptakan dari creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Baru benar-benar. Langit atau sorga dan bumi yang diciptakan di hari pertama itu, diciptakan dari ketiadaan. Karena kata kerja yang digunakan adalah bara, menciptakan atau diciptakan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah karena samayim atau langit begitu luasnya, maka sebagian diambil, ini ini kan tafsiran saya. Sebagian karena terlalu luas, sangat luas, nggak terukur, ya, itu diambil sebagian untuk dijadikan cakrawala di hari kedua oleh Tuhan. Nah cakrawala ini Tuhan jadikan karena Tuhan berencana untuk menaruhkan benda-benda penerang di cakrawala itu. Matahari, bulan, dan bintang. Kemudian cakrawala itu Tuhan sebut juga sebagai samayim. Jadi kalau boleh mengikuti tafsiran saya, ada samayim 1, ada samayim 2, ada langit 1, langit 2. Langit 1 itu adalah surga yang diciptakan Tuhan, bara, diciptakan dari ketiadaan, dan ada langit 2 yang disebut cakrawala,
yang itu adalah apa, dihasilkan atau dijadikan dari unsur yang sudah ada. Dan langit yang kedua, Samayim kedua yang disebut cakrawala itu, Tuhan ambil dari langit yang pertama. Kan tadi kan, kalau kata Asot tadi kan, dihasilkan dari sesuatu, dari unsur yang sudah ada. Nah itu bahkan saya jelaskan. Cakrawala yang disebut langit yang Tuhan ciptakan di hari kedua, nantinya Tuhan taruhkan benda-benda penerang di hari keempat itu, dijadikan dari unsur yang sudah ada. Unsur yang udah adanya itu apa? Ya langit yang pertama tadi. Karena langit yang pertama itu bicara mengenai surga, tahta, malaikat-malaikat, makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya itu, yang begitu luasnya. Tuhan ambil sebagian itu untuk Tuhan jadikan cakrawala, namanya juga Samayim, di mana di hari keempat nanti Tuhan taruh benda-benda penerang atau cakrawala atau jagat raya, alam semesta, universum, kosmos tadi. Ya. Jadi langit yang disebut cakrawala itu dijadikan dari sesuatu atau bahan yang sudah ada sebelumnya. Yang paling clear di kepala dengan logika di otak kita, berarti ya cakrawala itu dijadikan Tuhan dari unsur yang sudah ada. Unsur yang udah ada apa? Ya langit yang Tuhan ciptakan atau Tuhan ciptakan dari ketiadaan yang menggunakan kata Ibrani bara tadi. Makanya Tuhan sebut sama namanya langit. Tuhan sebut namanya sama, Samayim. Ya. Tapi kita mengerti sekarang meskipun disebut langit sama, meskipun disebut Samayim dalam bahasa Ibrani sama, tapi Samayim atau langit yang di hari pertama Tuhan ciptakan dengan Samayim atau langit yang Tuhan jadikan di hari kedua itu adalah dua hal yang berbeda. Namanya sama, kenapa? Karena langit atau Samayim yang dijadikan Tuhan di hari kedua itu diambil atau dihasilkan dari unsur yang sudah ada. Apa itu? Ya Samayim atau langit yang diciptakan Tuhan di hari pertama. Clear ya? Nangkep ya? Semoga paham. Jadi jika ditanya kapankah terjadinya langit, Bapak Ibu, langit atau Samayim yang disebut surga diciptakan di hari pertama dan itu diciptakan Tuhan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Sedangkan langit yang disebut cakrawala yang dijadikan Tuhan di hari kedua itu berasal dari unsur yang sudah ada, yakni langit atau Samayim yang disebut surga itu. Cakrawala ini kemudian Tuhan hiasi dengan matahari, bulan, dan bintang yang disebut dengan benda-benda penerang yang nantinya Tuhan jadikan dari unsur yang sudah ada, dan Tuhan taruh semua itu di hari keempat di langit, di Samayim. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, kita kini mengerti ya. Lebih jelas lagi, ya, bisa menjelaskan gitu. Bahwa bicara mengenai langit, itu nggak Tuhan ciptakan sesimpel itu. Ya. Kalau bara, pada mulanya Allah menciptakan langit di hari pertama itu kan bara. Ya. Itu bisa kun fayakun. Tuhan berfirman, maka jadi. Tapi kalau langit yang kedua, cakrawala itu kan nggak diciptakan Tuhan. Cakrawala itu kan dijadikan. Bahasanya itu asot, saudara. Dijadikan dari unsur yang sudah ada. Maka kita bisa memahami apa kata ilmu pengetahuan bahwa jagat raya ini itu proses panjang triliunan tahun katanya. Saya mengikuti itu. Karena kalau diciptakan dari unsur yang ada itu kan tidak semudah menjentikan jari. Kalau langit dan bumi itu bara. Tuhan ciptakan dari ketiadaan. Maka itu kun fayakun. Tuhan berfirman jadi maka jadi. Tapi kalau dijadikan dari unsur yang sudah ada itu proses panjang. Seperti seorang pejunan, seorang pembuat keramik. Itu kan membuat keramik yang kita beli dengan harga yang mahal itu kan dari unsur yang sudah ada. Dari tanah liat, dari air, ya, dari cat, dari api, dibakar kan. Itu butuh proses panjang. Kalau sudah jago, ya mungkin dalam hitungan 1-2 jam, itu bisa terbentuk tembikar yang bagus. Tapi untuk diproses pembakarannya, terus dicatnya, itu mungkin butuh 1 hari, 2 hari. Itu baru ngomongin cangkir yang kecil saja. Kalau kita bayangkan mengenai penciptaan semesta yang tak terukur ini, jagat raya yang luar biasa ini, kalau Tuhan akhirnya membutuhkan waktu triliunan tahun dalam waktunya manusia, itu masuk akal. Meskipun Tuhan itu maha kuasa, tapi faktanya, kata di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah asot. Dijadikan, kalau Bapak Ibu ingat dalam pemahaman saya yang saya bagikan di beberapa waktu yang sebelumnya itu, yehi atau hayah. Kata kerjanya yang digunakan, bukan bara. Yehi, hayah, asot itu artinya
menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu dari unsur yang sudah ada. Butuh proses panjang. Nah, paling nggak Bapak Ibu dapat framing. Kalau kata bara itu dalam Kejadian 1 dalam proses penciptaan hanya ditaruhkan pada penciptaan hari pertama langit dan bumi, kemudian juga ikan dan burung, dan juga manusia, maka yang lainnya itu bukan bara, bukan kun fayakun. Itu proses panjang. Maka tumbuh-tumbuhan sekarang ini kan beraneka ragam. Ya, butuh proses panjang. Tuhan ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan itu menciptakan, Tuhan menjadikan tunas-tunas bermunculan. Berarti semuanya itu dari proses tunas. Nggak ada yang langsung jadi. Kalau Bapak Ibu ke puncak ada pohon-pohon pinus yang tingginya sampai belasan meter, puluhan meter. Itu ketika bumi diciptakan Tuhan, nggak ada tuh tumbuhan begitu. Ketika hari ketiga penciptaan, Tuhan juga tidak langsung menciptakan itu setinggi itu. Tuhan menciptakan tunas. Semua tumbuhan berbiji dan semua tumbuhan yang buahnya berbiji. Jadi tidak ada tumbuhan yang besar. Berarti kalau kita sekarang saja mau menanam mangga dari benih, dari biji, itu butuh proses panjang sampai akhirnya bisa berbuah. Maka bisa dibayangkan. Proses ketika hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan itu bukan 1 kali 24 jam. Itu pasti panjang. Wong kita sekarang aja nanam mangga dari buah ya, dari bijinya itu butuh proses sampai besar itu bertahun-tahun, bener nggak? Apalagi pohon beringin, apalagi pohon pinus, pohon jati, ya, pohon-pohon yang besar-besar itu, yang di hutan-hutan Kalimantan itu pasti tumbuhan yang berproses panjang, puluhan tahun, ratusan tahun baru setinggi itu. Makanya kalau saya mengatakan bahwa saya tidak percaya ketika Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari penciptaan itu setiap hari 1 kali 24 jam, ini dasarnya Bapak Ibu. Ya. Karena memang nggak semuanya Tuhan ciptakan kun fayakun ternyata. Nggak semua yang Tuhan ciptakan itu benar-benar diciptakan dari ketiadaan. Ya. Kalau dari ketiadaan kan berarti kita bisa pakai logika. Memang itu Tuhan ciptakan begitu, langsung begitu. Tapi kalau dijadikan dari unsur yang sudah ada, berarti kan Tuhan memproses itu semuanya. Meskipun saya bilang lagi, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Tapi kalimat yang digunakan dalam kitab Kejadian itu bukan dalam konteks seperti menjadikan jari. Menjadikan asot, hayah, lewat proses unsur yang sudah ada diproses dengan durasi waktu yang panjang. Maka mulailah bumi jadi indah, ada pohonan yang tinggi-tinggi besar. Begitu juga ketika Tuhan menjadikan cakrawala. Air yang ketika dulunya itu ada di permukaan bumi, kemudian akhirnya Tuhan pisahkan, ada air yang di atas cakrawala, itu bukan 1 kali 24 jam. Itu proses panjang, proses kimia panjang. Yang alam semesta sekarang tidak, ilmu pengetahuan sekarang belum bisa menjelaskan itu. Tapi itu proses panjang. Matahari, bulan, bintang, planet-planet alam semesta ini nggak diciptakan Tuhan 1 kali 24 jam. Proses panjang. Ya. Binatang yang ada di darat itu tidak Tuhan ciptakan dalam 1 kali 24 jam di hari ke-6 seperti manusia. Itu proses panjang. Sebab semua itu, binatang-binatang itu tidak dalam konteks bara, tapi asot. Tuhan perintahkan agar bermunculan. Ya, akan tumbuh, akan muncul binatang-binatang dari bumi. Itu proses panjang. Maka kalau ada pemahaman dalam bahasa ilmu pengetahuan itu ada evolusi, ya, di mana binatang-binatang itu mungkin awalnya ya seperti ya binatang-binatang yang sederhana, ya, binatang yang tak bertulang, terus berproses menjadi binatang yang besar, ya, seperti yang dijelaskan ilmu pengetahuan lah, kemudian bermetamorfosis menjadi yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Itu hal yang mungkin. Itu kenapa juga ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sebenarnya semua binatang yang ada itu berasal dari laut dan juga burung. Itu selaras dengan Alkitab. Kalau burung itu bara, Tuhan ciptakan dari ketiadaan. Ikan-ikan di laut, semua yang hidup di air itu, di laut itu, bara. Tuhan ciptakan dari ketiadaan. Tapi binatang yang dari bumi itu bukan bara. Dijadikan hayah atau asot.
Maka ketika ilmu pengetahuan mengatakan bahwa yang namanya binatang di bumi itu dulunya ya dari air, dari burung, saya memahami. Jadi kan ketika misalnya ya dalam logika kita, buaya itu kan amfibi ya, bisa di air memang, tapi bisa di darat. Dulunya tuh nggak bisa di darat. Butuh proses panjang sampai akhirnya dia bisa hidup di darat. Kura-kura bisa hidup di darat. Bayangin kalau binatang-binatang yang memang binatang hutan. Babi hutan, kambing, domba. Bapak bisa memahami? Kalau itu dulunya berasal dari ikan atau hewan, bahasa di dalam Alkitab tuh bukan ikan, semua yang berkeriapan ya, di air, di laut, dan burung di udara. Kalau itu prosesnya semuanya dari laut, dari air, bisa jadi kambing, itu bisa 1 kali 24 jam nggak? Enggak. Itu berarti proses panjang. Ada evolusi kah? Apakah gara-gara proses apa ya? Ketika air di permukaan bumi di bawah Tuhan setengah ke atas itu mulai ada kekeringan, sehingga ada binatang-binatang yang tadinya memang mengandalkan air harus beradaptasi dengan daratan, sehingga akhirnya mungkin punya kaki. Itu kan proses panjang ya. Dalam ilmu pengetahuan itu nggak mungkin terjadi 1 kali 24 jam. 10 tahun aja belum tentu, 100 tahun belum tentu. Maka kalau dikatakan ada ilmu pengetahuan menemukan ada fosil-fosil binatang yang umurnya jutaan tahun, saya memahami. Tapi tentu meskipun saya memahami, saya belum bisa menjelaskan dengan detail gitu. Kenapa? Ya karena memang masih ada keterbatasan. Tapi apa yang dikatakan ilmu pengetahuan itu tidak mengganggu iman saya. Karena saya memahami tadi, bahwa hari penciptaan itu bukan 1 kali 24 jam. Sebab dari semua yang diciptakan Tuhan, ya, yang benar-benar diciptakan Tuhan dari ketiadaan, bara itu hanya 3. Langit dan bumi, ya, kemudian burung dan semua makhluk hidup yang di air, dan juga manusia. Yang lainnya itu dijadikan lewat proses yang panjang. Jadi dengan memahami ini, ya, bahwa bicara soal langit itu ada langit Samayim yang dijadikan Tuhan di hari pertama, dan ada langit dan Samayim yang dijadikan Tuhan di hari kedua. Mestinya Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti kalau ditanya oleh orang-orang terdekatmu. Dan semoga dalam sharing firman Tuhan soal penciptaan hari pertama ini membuat wawasan saudara semakin bertambah, semakin hidup, dan semakin kita yakin dengan Alkitab kita. Ya. Minggu depan itu minggu malam Natal, maka saya akan isi dengan khotbah tentang Natal juga. Minggu depannya lagi malam tahun baru, izinkan saya juga berkhotbah tentang pesan Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya bagikan di dalam ibadah minggu pagi ini. Jadi kita akan melanjutkan seri tentang eksposisi kitab Kejadian ini, tentang penciptaan ini di bulan Januari minggu yang kedua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ibadah minggu ini dan apa yang saya sharingkan, meskipun mungkin Bapak Ibu, nggak penting buat hidup saya sehari, tapi paling tidak menambah wawasan saudara. Pemahaman iman saudara semakin luas, semakin lebar, dan semakin paham banyak hal. Dengan itu, saya percaya imanmu nanti akan bertumbuh. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, dan kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh belajar tentang langit, tentang Samayim. Semakin jelas apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat seri ibadah tentang penciptaan ini. Pemahaman kami semakin bertambah, pengertian kami semakin dalam, dan kami semakin menjadi manusia yang semakin menghargai Tuhan, yang menciptakan segala-galanya untuk kami. Makasih Tuhan buat semuanya. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin belajar memberi, terutama kami yang mau masuk menjelang bulan Natal, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat pelayanan JKIDW ini, sehingga persembahan kami ini benar-benar bisa dipakai untuk memberkati dan melakukan pelayanan luar biasa di program Natal sepanjang Desember dan Januari tahun baru nanti. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Kami belajar mau memberi dengan sukacita, dan kami mau belajar untuk memberi, sebab dalam Alkitab kami selalu diingatkan bahwa tidak ada orang yang datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami mau belajar memberi dengan sukacita. Tuhan tolong sucikan, kuduskan tangan dan rupiah kami ini, sehingga persembahan ini ketika kami beri seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami,
di sepanjang sisa hidup kami ini yang kami lakukan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan belajar memberi yang terbaik. Ada nomor rekening, ada QRIS atau QR barcode untuk kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan lewat JKI The Way. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Akan ku datang dengan tangan yang hampa, akan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum, menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Ya saudara, terima kasih buat persembahan saudara. Berapapun yang kau tabur ketika kau memberikan persembahan kepada Tuhan lewat pelayanan JKI The Way dengan sukacita, dengan ucapan syukur, saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, terima kasih sekali lagi, dan gereja akan mengelola dengan bijaksana sehingga paling tidak lewat program-program Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami ini. Dan kalau mau mendukung pelayanan kami lebih lagi, silakan Bapak Ibu juga menabur untuk mendukung pelayanan kami lewat rekening tadi, karena ada banyak program di sepanjang Natal dan Tahun Baru yang akan kita lakukan. Dan mulai Senin besok, saya akan berbagi kepada saudara tentang seri pengajaran sepanjang hari sampai menjelang Natal ya, sampai Natal tepatnya, tentang nubuatan Alkitab tentang Natal. Ya, banyak orang Kristen tahu ayat-ayatnya tentang Natal, karena kalau ngomongin Natal kan paling ayat-ayatnya yang dipakai itu saja kan. Ada Yesaya, ada Mika, ada Lukas, ada Matius, ya paling ngomong-ngomongin ayat itu-itu aja. Tapi ayat itu-itu aja itu banyak yang dibaca tidak tepat gitu. Ya, nanti jadi Bapak Ibu silakan belajar lagi bersama dengan saya mulai hari Senin besok ya, mungkin ditayangkan setiap sore gitu ya. Supaya menjelang Natal ini atau tepatnya di Natal 2023 Bapak Ibu memahami tentang nubuatan Alkitab soal Natal. Sehingga Bapak Ibu lebih memahami soal Natal, lebih memahami tentang rencana Tuhan ya, rencana Yahweh Bapa yang mau menyelamatkan manusia, dan Bapak Ibu lebih menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus kita kerjakan buat kita. Ya, jadi ikuti, dan kalau Bapak mau mendukung pelayanan itu, silakan menabur berapapun, pasti akan kami terima dengan sukacita. Dan juga ada program-program Natal lainnya kita bisa bikin. Di Januari kita akan mulai bikin program berbagi berkat. Jadi saya mau mengajak jemaat untuk di awal tahun itu, di tanggal 1, untuk belajar memberkati dulu. Memberkati pertama pekerjaan Tuhan, dan juga memberkati orang-orang. Jadi kita mau di bulan Januari, di tanggal 1 Januari di tahun yang baru ini, kita belajar memberkati dulu. Ya, ketika kita memberkati, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendukung, karena Bapak Ibu tinggal di luar Serpong, tapi selama ini diberkati oleh pelayanan kita, mau mendukung, silakan mendukung lewat dana. Nanti dana yang dikumpulkan akan kita kelola dengan baik, dan Bapak Ibu nanti pasti akan mendapatkan laporannya lewat sosial media kami, bahwa kita sudah mengerjakan itu dan berusaha menjadi berkat dengan apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita di masyarakat sekitar gereja ya. Demikian, dan nanti siang ada ibadah secara onsite, juga dilakukan juga live streaming. Bapak Ibu ikuti ibadah yang jam 11 nanti, karena saya akan mengajar masih seri soal Tritunggal. Tema saya makna kata Tuhan ya. Sebab banyak orang Kristen itu sebenarnya nggak ngerti
ketika dia ngomong kata Tuhan. Ya. Orang Kristen tuh nggak ngerti bedanya kata Allah dan kata Tuhan. Kenapa? Ya nanti saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajar soal itu dan semoga Bapak Ibu ada waktu untuk beribadah kembali bersama kami jam 11 nanti. Kalau tinggal di sekitar Serpong, saya undang. Saudara berasal dari gereja mana, udah lama nggak gereja, saya undang untuk beribadah ya. Kita tidak akan membatasi bahwa ibadah ini hanya dilakukan oleh yang boleh join hanya orang-orang tertentu. Enggak, semua boleh. Selama mau belajar, saya undang, gereja terbuka. Dan saya akan mengajar soal ini supaya Bapak Ibu nanti di penghujung 2023 ini mulai bisa memahami. Dan ketika berkata-kata Tuhan lewat bibir lidah kita, kita ngerti Tuhan itu maksudnya apa. Ketika kita ngomong Tuhan Yesus, kita mengerti Tuhan Yesus itu maksudnya apa. Ya, saya rindu sekali apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya bisa bagikan, dan untuk itu Bapak Ibu saya persilahkan untuk memberikan waktu yang terbaik di jam 11 nanti untuk beribadah selama kurang lebih 2 jam bersama kami, agar di Desember ini masing-masing kita semakin hidup dalam kebenaran. Begitu ya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak semua untuk tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami sudah selesaikan ibadah Minggu pagi kami ini secara online dan kami belajar tentang langit. Terima kasih Tuhan buat pemahaman yang baru yang kami dapatkan. Doa kami nanti jam 11 juga ada ibadah JKI The Way. Doa agar jemaat Tuhan yang di sekitar Serpong bisa hadir dalam ibadah Minggu Raya di gereja, yang di luar Serpong bisa mengikuti secara live streaming, dan kami akhirnya mengerti tentang makna kata Tuhan itu. Doa agar setiap pelayanan JKI The Way semakin jadi berkat. Dan doa juga lewat program-program Natal dan Tahun Baru yang sudah kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan ada banyak kekasih-kekasih Tuhan yang ikut ambil bagian dalam mendukung lewat doa, lewat dana, dan juga tenaga. Sehingga yang semua kami kerjakan ini semakin berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua gerejamu juga Tuhan yang sedang mempersiapkan Natal di bulan Desember ini, agar Natal mereka benar-benar Natal menjadi berkat buat orang-orang sekitar, buat jemaat mereka. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, dan ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah, Yehova Elohim memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijadikannya kita kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang dipegang dikerjakan kita Tuhan buat berhasil. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan Roh Kudus selalu ada untuk kita, menolong kita sampai nanti akhir zaman. Dan dalam nama Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Yang diberkati dan percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Dan kembali lagi saya mengajak semua untuk ikut ibadah jam 11 nanti. Dan mulai besok ya, program di channel YouTube The Warriors dan juga Instagram kami untuk sementara kami liburkan. Dan kami mau fokus untuk membagikan program. Saya menyiapkan program sepanjang minggu ini, minggu ke depan ini, tentang nubuatan Alkitab, tentang Natal. Ya, ikuti setiap harinya, sore ya, jam 5 mungkin akan ditayangkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, supaya saudara semakin memahami tentang Natal dan akhirnya menghargai karya Tuhan di Natal pertama itu. Sampai jumpa, terus semangat dalam Tuhan, dan God bless you.